Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini seperti biasa kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena di mana sepanjang malam kami sudah mengalami kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah sehingga kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini Kau sudah membangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Roh Kudus tolong kami, memberikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan yang akan kami sampaikan melalui renungan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita tiba di masih tetap dalam judul yang sama, karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Hari ini kita sampai pada bagian yang ke-22. Ya, kita akan lihat di dalam pembacaan yang ada ini. Kejadian pasal 45 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Ya, saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi aja beberapa ayat ya. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 ini ya, ini kedua kalinya ya, ini kedua kalinya saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir untuk membeli gandum ya. Sebab kelaparan yang terjadi pada masa itu begitu hebat ya. Jadi bukan hanya Mesir yang mengalami kelaparan itu ya, atau terjadi kelaparan, tetapi ada kerajaan-kerajaan di sekitar Mesir. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya Yusuf di Mesir ya, setelah dia menjadi mangku bumi atau perdana menteri, Mesir ternyata tidak dilanda dengan kelaparan karena kelimpahan yang terjadi di Mesir sebagai akibat adanya Yusuf di sana. Di ayat 1 sampai yang kelima, Yusuf menceritakan tentang kesaksian hidupnya ya. Yusuf menceritakan, memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya ya. Saudaraku, pada waktu kedatangan saudara-saudaranya kali yang pertama ke Mesir, mereka belum kenal Yusuf, tetapi Yusuf sudah mengenali mereka. Tetapi Yusuf melayani saudara-saudaranya ya, sebagaimana orang lain, jadi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Cuman yang mereka heran ya, kedatangan mereka yang pertama, Yusuf melayani mereka ya, tetapi tidak seperti yang lalu-lalu ya. Nah, kali ini Yusuf menceritakan ya, kesaksiannya ya, bagaimana keberhasilannya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-5, tetapi sekarang ya, janganlah kamu bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kami ya, mendahului kamu ya. Yusuf mengingatkan bagaimana masa lalunya. Dia ada di Mesir karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menjadi takut ya. Ternyata ini adalah Yusuf ya. Mereka baru kenal karena kesaksian daripada Yusuf. Dan apa yang saudara kita baca di sini, mereka sangat takut dan gemetar menghadapi Yusuf ya. Ayat yang ketiga berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudaraku yang kekasih, bukankah di hari-hari ini ada banyak orang di sekitar kita merasa takut dan gemetar menghadapi masalah hidup ya. Nah saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya harus mampu memberikan kesaksian ya, kepada orang di sekitar kita. Jangan sampai kita tidak bersaksi
bagaimana kita menjadi berkat bagi orang. Yusuf menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Dia bersaksi, ya. Seolah-olah Yusuf mengingatkan mereka supaya mereka menghargai, menghormati dia. Enggak, saudaraku, ya. Dia justru tidak punya hati untuk menyimpan kesalahan mereka. Dia bersaksi keberhasilannya di Mesir karena Allah lah yang membuatnya, ya. Dia mengingatkan mereka bagaimana mimpinya ketika mereka ada di ladang mengikat berkas-berkas, dan semua berkas-berkas mereka, ya, sujud menyembah, ya, sujud menyembah berkasnya Yusuf. Yusuf membuktikan bahwa Tuhan mengutus dia ke Mesir mendahului mereka, ya, tujuannya supaya Yusuf akan menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka karena Tuhan sudah memberkati Yusuf. Dia mengingatkan mimpi-mimpinya. Oh, apa yang diceritakan 13 tahun yang lampau sekarang menjadi kenyataan. Ya, mungkin Yesus berkata, kalau nanti aku berhasil, aku akan menjamin, aku akan memelihara hidupmu. Ya, saudaraku, keberhasilan kita bukan untuk pribadi kita, tapi untuk banyak orang. Apatah lagi masih bagian dari keluarga. Ya, dan dia katakan 2 kali. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, ya, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa di seluruh tanah Mesir. Ya, saudaraku, keberhasilan kita, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi dia kembali menghidupkan kesadaran mereka bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah, ya, bukan mereka yang menyuruh Yusuf ke sana, tetapi adalah karena kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus bersaksi dengan keberhasilan kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Yang kedua, kita akan melihat dari ayat yang ke-9, ya. Dia katakan demikian. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu, ya. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan segala miliknya. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Saudaraku, setelah Yusuf meyakinkan kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, dialah yang akan memelihara kehidupan saudara-saudaranya, termasuk ayahnya Yakub. Dan apa yang terjadi? Ya, kenapa Yusuf memberitahukan keadaan ini kepada saudara-saudaranya dan menyuruh ayahnya Yakub kembali melihat apa yang telah, ya, Yusuf mengingatkan mimpi yang dialami, yang dia ceritakan, ya, ada matahari, bulan dan segala 11 bintang itu sujud kepada Yusuf, ya. Jadi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya untuk disampaikan kepada ayahnya supaya ayahnya bangkit kembali percaya bahwa Yusuf masih hidup. Dan Yusuf melalui mimpinya itu, itulah realita yang terjadi, yang dialami, bahwa dia akan memelihara kelangsungan kehidupan saudara-saudaranya dan ayahnya. Ya. Kenapa Yusuf menceritakan ini? Karena Yusuf tahu pasti Yakub sudah kehilangan pengharapan, tidak ada harapan. Kita lihat di ayat yang ke 26, ya. Ini Yusuf, saudara-saudara Yusuf sudah sampai di Kanaan, dan mereka menceritakan kembali apa yang Yusuf sampaikan kepada mereka supaya ayahnya yakin. Kita lihat ayat 26. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Kenapa? Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka lagi. Yakub tidak percaya apa yang diceritakan oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, ya. Yakub tidak percaya kepada anak-anaknya ini. Kenapa? Karena dari awal memang sejak Yusuf masih di tengah-tengah keluarga mereka, saudara-saudara Yusuf membenci, bahkan memusuhi Yusuf, ya. Makanya Yakub waktu mendengar kesaksian daripada anak-anaknya, ya, dia hatinya tetap dingin,
saudaraku, ada berapa banyak orang di hari-hari hilang kepercayaan, hilang pengharapan, ya. Tetapi mari kita sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, yang berhasil dalam segala hal yang kita alami oleh karena anugerah Tuhan, sampaikan, ceritakan tentang bagaimana Allah menolong kita, ya. Tetapi kita lihat, ya, ayat yang ke-27. Tetapi ketika mereka menyampaikan atau memperlihatkan kepadanya, kepada Yakub, segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihat kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yusuf atau semangat ayah mereka itu. Saudaraku, kita lihat, ya, kesaksian yang disampaikan oleh anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf kepada Yakub ketika mereka melihat keberhasilan, walaupun secara kasat mata belum melihat si Yusuf, tapi apa yang Yusuf telah lakukan dan berikan kepada Yakub, hatinya yang tadi jadi yang tidak percaya kepada anak-anaknya, ya, kepada saudara-saudara Yusuf, kembali bangkit. Ayat yang ke-8 saya baca lagi, 27. Tetapi ketika mereka memperlihatkan, yang menyampaikan kepadanya, kepada ayah mereka, segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Saudaraku, mari biar akhirnya keberhasilan kita, kesuksesan kita sampaikan kepada siapapun karena pertolongan Tuhan, ya, karena pertolongan Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan, ya, kita kesaksikan tentang bagaimana Tuhan menolong kita bisa sukses, bisa berhasil. Orang yang kehilangan pengharapan kembali bangkit, hidup lagi pengharapannya, ya. Saudaraku, betapa kita di hari-hari ini kita harus memiliki karakter sebagai seorang yang berhasil di hadapan Tuhan. Kita harus menyampaikan kesaksian kita, keberhasilan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Saya percaya renungan kita di pagi yang indah ini kembali akan membangkit. Ada banyak orang seperti Yakub, ya, melihat kondisi yang terjadi, melihat keadaan yang terjadi di sekitar mereka, hati mereka menjadi dingin, ya. Pengharapan mereka telah hilang. Mereka kehilangan pegangan, kehilangan kendali, mereka tidak percaya diri. Tetapi orang yang percaya, ya, akan dibangkitkan kembali lewat apa yang kita alami. Saudara, ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan kemurahan Tuhan, sehingga orang-orang yang kehilangan pengharapan itu kembali bangkit di dalam pengharapan mereka. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya di hari-hari ini milikilah karakter yang baik, ya. Sebagaimana Yusuf telah selalu tetap mengandalkan Tuhan karena dia disertai Tuhan. Segala keberhasilannya, dia katakan semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Ada pujian tempo dulu, dia yang berkata sebagai berikut. Taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus. Dia berikan damai dalam kebimbangan. Taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus, Raja damai yang datang dari Galilea. Taruhkan harap kita sepenuh hanya kepada Yesus. Maka kita akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Segala yang kita lakukan, pelayanan kita, usaha kita, rumah tangga kita, semua pasti berhasil apabila kita menaruhkan harap kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan di pagi yang indah ini akan menjadi motivasi, pendorong bagi kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dibilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat kalau Yusuf berhasil, saya percaya kita punya Tuhan yang sama dengan Yusuf. Amin, saudaraku.
Tuhannya Yusuf, Tuhannya kita. Yusuf berhasil, Yusuf sukses. Karena Tuhan, kita pun sepanjang kita hidup memiliki karakter yang baik, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sama bersama dengan Tuhan sebagaimana dialami Yusuf. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa mengakhiri renungan kita. Bagian yang ke-22 ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kembali pagi yang indah ini, kebenaran firman Allah membangkitkan semangat kami. Hati kami tidak dingin lagi, tidak tawar lagi. Kami bangkit kembali Tuhan. Sehingga kami akan boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan kami alami. Karena Yusuf sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima hari yang baru ini, kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu besok pagi. Shalom.